Kalau andaikan ada pinjaman yang ringan untuk pekerja migran ini, paling enggak Jawa Timur harus hadir memberikan bantuan. Di bandara pun, kadang-kadang perlakuan seorang pekerja migran itu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengawasi, wah ini bawa uang banyak dari luar negeri. Ini kadang-kadang juga harus kita perhatikan juga, ketika ada pekerja migran pulang di wilayah dapil saya ingin tahu siapa aja kita arahkan. Kalau perlu kita bantu, apa yang motivasinya itu, dia tuh ingin usaha apa supaya menjadi sukses di negaranya juga gitu. Sukses bekerja di luar negeri, ketika pulang sukses di negaranya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Kita berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentu membahagiakan sekali begitu ya, setiap kali kita bertemu dengan rekan-rekan di DPRD Provinsi Jawa Timur, berbagai hal kita bahas begitu. Tentu bukan sekedar membahas hal yang patut menjadi catatan, tetapi bagaimana kemudian peran dari rekan-rekan di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk turut mengawal pembangunan di provinsi kita tercinta agar kemudian bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat, begitu ya. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait dengan perlindungan tenaga migran Indonesia Jawa Timur. Bersama siapa, dulur? Nah, ini saya sudah kedatangan tamu Bapak Haji Suwandi Firdaus SE SHM Hum, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem, dapilnya Dapil 10 Mojokerto, Jombang. Pak Wandi, ya. Matur nuwun sudah hadir. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir di sini di tengah kesibukan Pak Wandi. Kami sangat tahu bahwa anggota Dewan itu sibuknya luar biasa. Sarapan bisa di mana, makan siang bisa di mana, nanti makan malam beda tempat lagi gitu ya Pak Wandi ya. Enggak juga ya. Pak Wandi, bagaimana? Sehat pastinya? Alhamdulillah sehat. Pak Wandi, boleh tahu Bapak ini kenapa kemudian memutuskan untuk di politik begitu, bergabung atau terjun sebagai politisi? Terima kasih Mbak Tika atas waktu diberikan kepada saya. Jadi singkat cerita, sebetulnya saya ini kan dari pemuda desa yang mana pekerjaannya sebagai buruh tani, karena orang tua saya juga buruh tani. Terus bekerja di pabrik mulai tahun 98 sebagai pekerja buruh pabrik. 98 itu sudah mulai pindah-pindah dari perusahaan ke perusahaan gitu. Terus 98, 99, 2000 itu sudah mulai terjun ke teman-teman aktivis buruh gitu ya. Memang concernnya di buruh buruh, Pak Wandi. Setelah itu ya pekerjaannya buruh ya mungkin ada agenda tahunan ya, mungkin 2 kali tuh aksi unjuk rasa ke kabupaten kota, ke mana gubernur gitu. Nah, ini saya jalani. Korlap. Iya, ya kebetulan saya di Kabupaten Mojokerto itu sebagai pengurus serikat pekerja itu, Serikat Pekerja SPSI Konfederasi, juga merangkap sebagai pimpinan cabang Federasi Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Mojokerto. Nah, singkat cerita memang ya kenapa kok saya terjun ke politik ini? Ya karena saya melihat bahwa kesempatan bagi seorang buruh itu tidak harus melakukan aksi-aksi terus unjuk rasa setiap tahun, tapi harus juga terjun ke politik juga. Akhirnya dalam perjalanan tahun 2014 itu saya disuruh teman saya yang almarhum juga orang politisi juga, suruh masuk partai gitu. Sudah jadi ketua partai aja. Pertama saya mengikuti partai P3I tahun 2014 itu. Kemudian nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba nyalek, gak jadi gitu. Akhirnya 5 tahun kemudian lahirlah ormas namanya Nasional Demokrat. Sebelum lah akhirnya waktu saya gabung itu, akhirnya lahir setelah itu perjalanannya menjadi partai itu, Partai Nasdem. Ya akhirnya saya itu ikut ke Partai Nasdem itu. Wah, cocok. Jadi perjalanannya panjang. Ya kemudian saya juga
nyalek pertama nggak jadi, kedua nggak jadi, ketiganya baru jadi. Gitu. Jadi Baik. perjalanan panjang Ya. menuntut ilmu politik ini ternyata juga butuh tenaga, butuh waktu gitu. Dan memang saya berusaha memang kenapa kok saya ini harus terjun politik, karena selama ini saya melihat dari teman-teman aktivis pekerja buruh belum bisa masuk ke legislatif gitu. Dan saya berusaha dan berjuang, akhirnya perjuangan ini atas ridho Allah, 2 kali tidak jadi, 1 kalinya itu jadilah. Sekarang ini yang keempat kalinya sekarang untuk jadi. Oh gitu. baik, syukur alhamdulillah ya Pak Wandi. Artinya begini Pak, perjalanan panjang Bapak berjuang begitu, dari kemudian Bapak sebagai pekerja atau buruh, kemudian aktif untuk membela hak-hak buruh, kemudian Bapak masuk ke legislatif, itu justru akan semakin memudahkan Bapak mengawal kebijakan, bahkan membuat kesejahteraan buruh itu semakin terjamin begitu. Tentu harus kita apresiasi. Artinya perjuangan itu berbuah manis begitu ya Pak ya. Kesabaran itu berbuah manis. Betul. Dan kemudian Pak Wandi memilih untuk duduk di Komisi E. Kalau Komisi E sendiri terkait dengan kesejahteraan rakyat begitu ya. Ketenaga kerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, kemudian agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, pengembangan peranan perempuan, transmigrasi, penanganan bencana, arsip dan perpustakaan. Kenapa kemudian memilih Komisi E, Pak Wandi? Ya, karena saya ini kan backgroundnya kan aktivis buruh. Lah di komisi-komisi lain itu tidak ada yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sekarang saya pilih ketenagakerjaan karena kalau saya masuk komisi lain kan nggak cocok itu. Dan akhirnya saya berjuang lewat DPR Provinsi Jawa Timur, ya kemudian Komisi E supaya bisa mengawal teman-teman ketika ada kebijakan-kebijakan tentang ketenagakerjaan, kemudian mengawal untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan pemerintah Jawa Timur, baik Jawa Timur maupun kabupaten kota ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan. Makanya saya pilih di Komisi E karena bagi saya adalah tepat ini kalau saya harus di Komisi E karena lebih fokus kepada bidang ketenagakerjaan yang utamanya gitu. Oke, yang kemudian selama ini menjadi concern dari Pak Wandi sendiri ya. Betul, ya. Pak Wandi, tapi kalau bicara suka duka duduk di DPRD Jatim, banyak sukanya pasti ya. Atau gimana Pak? Saya sih ya suka dukanya ya. Yang paling kadang-kadang saya tertawa dalam hati itu ketika saya itu sudah tahun 2018 terpilih jadi DPR Provinsi Jawa Timur, ketika itu sudah dilantik, saya tetap tidak mau mundur dari pimpinan serikat pekerja gitu. Saya tetap karena supaya tidak kehilangan tali persaudaraan dengan teman-teman yang di pekerja buruh. Dan kadang-kadang ya saya ada perasaan lucu ya ketika aksi-aksi May Day, kemudian tanggal 1 Mei itu, kemudian aksi-aksi Harpeknas, ya, hari ulang tahun SPS itu kadang-kadang ya kalau ada pemberangkatan ya saya lepas baju, ganti baju serikat pekerja, serikat buruh ya. Nah, setelah itu memberangkatkan, mengawal ketika aksi di Gerahadi ya tetap saya mengawal tapi ganti baju. Tapi kalau waktu ketika itu ada jadwal teman-teman dari pekerja buruh aksinya di DPR Provinsi, saya juga harus ganti baju. Ganti baju untuk menerima. Jadi posisinya berubah nih Pak. Ya. Kalau teman-teman buruh mereka unjuk rasa di DPRD Jatim, Bapak sudah sebagai legislator. Iya. Gitu ya bajunya. Kadang-kadang ya juga teman-teman Pak Wandi Dewi sing nerima. Gitu. Ketika kemudian Bapak selama ini sangat concern terhadap buruh, itu kenapa Pak? Artinya apa yang menginspirasi Pak Wandi sampai kemudian Bapak sangat concern termasuk memperjuangkan hak-hak mereka yang mungkin belum sepenuhnya bisa terpenuhi? Iya, ya yang membuat saya lebih semangat untuk terjun ke politik dan yang telah disampaikan Mbak Tika, memang ya dengan adanya saya jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, terutama di Komisi E, ini saya lebih yakin dan semangat untuk mengawal
usulan-usulan atau keluh kesah dari teman-teman pekerja buruh ke DPR, ke pemerintah ke Jawa Timur, ya mungkin melalui Disnaker. Nah, ketika itulah kami punya peran bahwa selama ini kalau kita ini kan tidak harus unjuk rasa, aksi unras di mana-mana, tapi kalau kita bisa komunikasi langsung dengan pemerintah Jawa Timur melalui Disnaker, melalui Bu Gubernur maupun OPD yang ada kaitannya, itu enak gitu. Oh Pak Wandi ini bisa ada kelanjutan gitu loh. Jadi teman-teman ini dari pimpinan Serikat Pekerja Buruh Jawa Timur juga menjalin komunikasi dengan baik. Nah, saya yang mendorong dari belakang. Saya yang ketika ada kesulitan, saya akan mengkomunikasikan dengan OPD-OPD terkait termasuk kepada Dinas Tenaga Kerja. Syukur-syukur kalau ada waktu bisa saya sampaikan kepada gubernurnya, termasuk Bu Kofifa ini, saya sering komunikasi tentang keluh kesah tentang permasalahan tenaga kerjaan di Jawa Timur gitu. Itu yang namanya kolaborasi yang sangat baik, ini bagi saya manfaat. Jadi saya berusaha untuk menjadi dewan yang amanah, terutama concern terhadap perlindungan pekerja buruh dan kesejahteraan pekerja buruh di Jawa Timur. Gitu. Pak Wandi, kalau boleh tahu keluh kesah teman-teman buruh itu apa Pak selama ini? Selama perjalanan saya sebagai aktivis pekerja buruh dan sering hampir tiap tahun ikut aksi ya, itu memang sangat kompleks sekali Mbak Tika. Permasalahan buruh itu dari tahun ke tahun. Nah, salah satunya ya normatifnya aja enggak sampai tercapai gitu, termasuk sedalam hal ini ketika pekerja ini ada permasalahan di suatu perusahaan, itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang perusahaan tersebut kurang mengakomodir dan tidak memberikan hak-hak normatifnya. Salah satunya tentang BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian hak buruh dalam cuti, hak buruh dalam overtime, kemudian status kerjanya gimana, ya itu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan. Tapi yang normatifnya itu kadang-kadang saya melihat tidak untuk memberikan gaji itu tidak sesuai dengan UMK, setiap tahun ada kenaikan. Mungkin itu juga yang masih menjadi catatan sampai saat ini ya Pak Wandi ya. Pak Wandi begini Pak, kalau kemudian kita berbicara mengenai ini kan buruh migran. Betul. Provinsi Jawa Timur ini kontribusi terhadap pengiriman buruh migran ke luar negeri itu kan memang sangat signifikan, begitu ya. Kenapa kok mereka pada tertarik untuk bekerja di luar negeri sih Pak Wandi? Apakah kemudian peluang untuk bekerja di dalam negeri sendiri atau di Jawa Timur sendiri masih dirasa kurang menjanjikan atau bagaimana Pak? Iya, tapi yang jelas, yang pertama memang kenapa kok banyak pekerja-pekerja dari Jawa Timur itu lebih memilih kerja menjadi buruh migran, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Tentunya pertama karena kesempatan untuk bekerja di Jawa Timur ini lowongannya masih kurang, masih istilahnya terkendala ya kan untuk lowongan pekerjaannya, jadi saling berebutan ya kan. Sisi lain untuk pengupahannya juga tidak, kadang-kadang juga banyak yang tidak sesuai dengan UMK yang telah disepakati di SK-kan gubernur setiap tahun ya. Sehingga yang ketiga juga di pekerja migran ini ketika bekerja di luar negeri sangat menjanjikan ya, karena upahnya sangat tinggi gitu. Namun demikian perlu juga ada pengawasan Mbak Tika, terutama kepada buruh migran ini, karena masih ada celah-celah yang bisa masuk melalui ilegal. Yang ilegal itu ya. Dan di Jawa Timur ini hampir 79.000 pekerja migran itu yang di luar negeri, terutama di Hong Kong gitu. Lebih banyak di Hong Kong ya. Jadi konsepnya seperti itu. Pak Wandi begini, sebelum kita bicara soal buruh migran sendiri, saya tertarik kalau kita bicara mengenai kesempatan bekerja di dalam negeri sendiri yang mungkin belum begitu menjanjikan. Artinya peran pemerintah itu kan memang sangat dibutuhkan di sini. Negara harus hadir. Ini seperti apa kemudian kalau kita bicara pemerintah dan peran dari wakil rakyat sendiri, Pak Wandi?
dalam hal ini negara harus hadir termasuk di Jawa Timur kan ya, yang sekarang ini konsen terhadap permasalahan pengangguran ya kan, yang hampir tiap tahun bertambah dan hampir sekarang ini malah bertambah terus karena kebijakan pajak dari Amerika kan, dampak itu kan ya. Apalagi kondisi saat ini. Betul ya. Nah, dalam hal ini ya harapan kami Mbak ya, terutama dari berbagai aspek ya kita harus berkolaborasi antara pemerintah Jawa Timur, kemudian DPR Provinsi Jawa Timur, juga semua stakeholder yang bersangkutan untuk bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih mapan dan nyaman, dan bisa mensejahterakan pekerja. Tentunya salah satunya adalah menarik investor yang perusahaan-perusahaan yang padat karya gitu. Ya. Baik. Nah, tentu salah satunya itu. Pak Wandi, ini bukan cuma sekedar properti Pak kalau minum Pak ya. Jadi kita minum dulu Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ini air putih Pak biar Wandi. Hatinya bersih. Biar hatinya bersih dan pikiran bersih ya Pak. Betul. Termasuk niat juga bersih. Gini Pak, kalau kita bicara soal pengawasan, pengawasan buruh migran, memang masih ada celah yang begini. Kita tidak bisa memungkiri mereka bukan hanya bekerja atau berangkat itu dari jalur yang legal, tapi juga masih ada loh Pak yang ilegal. Ini seperti apa kemudian kalau kebijakan terkait pengawasan yang sudah dilakukan sampai saat ini Pak Wandi? Sebetulnya Mbak ya, kalau masalah pengawasan ini itu ranahnya alat penegak hukum ya, termasuk salah satunya juga harus kerjasama dengan para pihak yang ada kaitannya dengan pekerja migran ya, pekerja migran. Tentunya saya sendiri sangat mengharapkan bahwa gimana supaya penegak hukum ini bekerja maksimal, kemudian melihat celah-celah mana yang harus ditutup ketika supaya tidak keluarnya pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri yang akhirnya nanti bermasalah di sana gitu. Nah, ini salah satunya harus kerjasama semua pihak. Dan kerjasama ini tidak hanya sekedar istilahnya itu hanya seremonial saja, tapi juga saling membuka komunikasi, antar Disnaker Jawa Timur, kemudian pemerintah Jawa Timur terutama ini yang berkaitan dengan pekerja migran, kemudian dengan dengan DPRD Provinsi juga. DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian juga semua pihak-pihak yang terkait termasuk P3MI yang di Jawa Timur ini, PJTKI dulunya itu juga harus bekerjasama, harus saling mengawasi. Baik. Gitu. Lah kalau selama ini peran dari anggota Dewan sendiri seperti apa ini Pak Wandi terkait dengan turut serta begitu pengawasan, mungkin seperti apa komunikasi yang sudah terjalin, seperti apa sinergi yang sudah terjalin juga? Ya, pertama kita terutama di komisi saya, di komisi E, ya kita selalu berkomunikasi dengan para pihak, terutama yang berkaitan dengan PJTKI, PTKMI itu salah satunya, kemudian juga dengan Disnaker Jawa Timur, kemudian ketika ada permasalahan selalu kita sikapi. Bahkan kalau perlu kita langsung melakukan kunjungan ke tempat tersebut gitu. Karena tugas kita adalah untuk memberikan edukasi, kemudian mengawasi dan membantu ketika ada permasalahan. Tentunya ini juga harus kerjasama dengan Jakarta gitu. Dengan karena, pusat ya Pak betul, ya. Itu. Ini sering kita alami komunikasi memang kurang berjalan efektif. Mungkin di situ tantangannya ya Pak. Artinya kita harus menciptakan inovasi apa agar kemudian komunikasi itu bisa lancar, begitu ya Pak. Pak Wandi, tapi terkait dengan perlindungan buruh migran yang dari Jawa Timur itu sendiri, itu bagaimana? Artinya sudah diatur, ada perdanya juga ya Pak ya, sudah ya. Bagaimana Pak? Ya di Jawa Timur itu sudah aturan sudah ada Mbak gitu. Namun ya kita namanya peraturan ya, kalau tidak dilaksanakan ya sama dengan bohong. Tapi ya kita tetap mengawal, ada peraturan PJTKI itu. Kemudian pekerja buruh migran itu harus gimana aja itu. Kita harus mengawal terus sebagai wakil rakyat gitu. Betul. Jangan sampai nanti kita tidak paham atau lengah ternyata ada permasalahan yang kita tidak tahu gitu lah. Tugas kami di Komisi E itu selalu mengawal dan melakukan istilahnya itu komunikasi dengan
para pihak terkait dengan buruh migran ini, terutama ke daerah-daerah yang rawan gitu, yang rawan tentang istilahnya itu permasalahan buruh migran termasuk di Malaysia gitu. Oh, oke. Itu ya hal yang sudah dilakukan ya Pak Wandi. Tapi begini Pak, kalau kita bicara aturan sudah ada, sistemnya sudah ada, tapi ternyata masih ada juga ya Pak ya celah yang dijadikan oleh teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri itu melalui jalur ilegal. Betul, gitu loh Pak. Ya. Nah artinya kan ini juga yang harus menjadi catatan. Ya, kenyataannya seperti itu. Itu seperti apa Pak? Itu bagaimana? Iya. Karena kenyataannya seperti itu memang saya belajar ini untuk memahami kenapa kok sampai tetap ada yang ilegal gitu ya kan. Betul. Ya memang kenyataannya itu kita ini kadang-kadang sudah berusaha ya kan, sudah semaksimal mungkin supaya buruh migran itu supaya tidak melalui jalur-jalur yang ilegal ya kan, harus legal supaya nanti, tapi ya ada aja itu kesempatan itu dengan cara apa ya, kalau mungkin lebih tepatnya bahwa kita memang harus kerjasama dengan alat penegak hukum, terutama tentang keimigrasian gitu. Pak Wandi, apa karena mungkin kalau jalur legal atau jalur resmi itu mungkin ada hal-hal yang rumit atau mungkin berbiaya besar begitu Pak? Gimana Pak Wandi? Iya, kalau jalur legal itu memang tidak rumit tapi biayanya juga besar juga. Oh oke, berarti ya, memang kan? Iya ya Pak. Iya, artinya seperti contoh dari sisi biaya juga mungkin ya Pak ya. Di Jepang aja kalau mau ke Jepang sebagai istilahnya itu pekerja untuk apa? Sebagai apa? Buruh untuk apa itu anak orang-orang jumbo ya Pak, di jumbo itu aja itu. Jadi mereka sampai harus mengeluarkan 45 juta ya kan. Tapi kalau ilegal ya cukup berapa gitu, enggak sampai puluhan gitu sudah bisa jalan dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Ya ini yang kadang-kadang harus kita bedah gimana supaya para pekerja, calon pekerja migran ini enggak terbebani. Mungkin dengan cara kerjasama dengan bank yang di daerah untuk membiayai atau apa, pernah kita bahas seperti itu waktu saya kunjungan ke Jepang itu ya, supaya apa, kosnya tidak lebih tinggi gitu, karena ini juga harus bayar gitu loh. Bayar di sana juga kalau nggak terbayar juga harus ngansur gitu di sana, itu gajinya dipotong dari sana untuk seperti itu ya Pak gitu. Ternyata. Jadi, ya saya kadang-kadang kasihan gitu pada lihat teman-teman yang mau kerja di luar negeri itu. Gitu. Iya betul. Terus enggak sih, ada yang free ongkos gitu. Padahal kan mereka katanya pahlawan devisa negara ya betul, Pak ya. Gitu. Tapi kenapa kemudian dari sisi biaya awal saja mereka juga sudah harus dibebankan atau terbebani ya Pak Wandi? Iya betul. Kemudian ini bagaimana kalau kita bicara perlindungan terhadap eksploitasi atau atas penipuan begitu Pak, yang ada yang dirasakan oleh buruh migran? Ya ada sebagian, ada juga buruh migran yang mendapatkan perlakuan seperti itu ya kan. Nah, tentunya kita itu tadi kembali pada niat kita untuk membantu mereka dan harus didukung oleh semua pihak gitu untuk supaya saudara-saudara kita sebagai penyumbang devisa negara ini merasa aman dan nyaman, dan ketika pulang juga uangnya juga aman juga ya Pak, hasil kerja mereka begitu ya. Tidak ada calo-calo atau apa gitu, karena ini kan harapan kita. Makanya saya sendiri selalu berkomunikasi dan memberikan dukungan kepada para pihak supaya tolong untuk pekerja migran ini benar-benar diawasi, dan ketika pulang juga harus ada arahan dari Disnaker, salah satunya untuk mengelola keuangannya supaya menjadi pensiunan dari PMI itu bisa dimanfaatkan untuk usaha di daerah masing-masing gitu. Yang tidak kalah penting itu terkait dengan pelayanan jaminan sosial mereka. Itu seperti apa kemudian Pak, yang sudah selama ini dimonitor oleh teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur, utamanya di Komisi E ini Pak Wandi? Kalau jaminan sosial untuk pekerja, saudara-saudara kita pekerja migran, itu selama dia masih membayar iuran, kemudian statusnya jelas, tidak ada kendala. Walaupun nanti pulang juga tetap ada jaminan. Walaupun di sana nanti kalau ada misalnya ada
ternyata ada merasakan sakit atau apa, kemudian berobat di sana, itu bisa di-cover diklaimkan dari Indonesia gitu. Jadi tidak ada masalah, kecuali kalau beliaunya ini, saudara kita kerja migran ini tidak mengikuti aturan yang ada, BPJS-nya sudah tidak terbayar, akhirnya statusnya tidak jelas gitu. Baik, selama kemudian mereka rutin begitu ya untuk membayar iuran itu, maka semua akan tercover dengan baik ya. Betul. Pak, kalau di dapilnya Pak Wandi sendiri kan Mojokerto Jombang, itu kalau untuk jumlah buruh migran sendiri banyak atau gimana Pak? Atau enggak seberapa? Iya, kalau di Mojokerto Jombang enggak seberapa ya. Kalau Mojokerto ya enggak sampai ratusan ya. Oh iya? Enggak sampai, ya sekitar hampir ya di bawah 50 masing-masing di kabupaten, karena lebih banyak kerja di Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu. Oh begitu. Yang paling banyak mungkin ya di daerah Malang Selatan, Blitar. Itu kantong-kantong buruh gitu. migran ya. Betul ya. Oke. Gitu. Pak, tapi kalau sambatan buruh migran di dapilnya Pak Wandi ada dong. Pasti. Ada. Apa Pak? Mereka sambat soal apa teman-teman itu Pak? Ya, teman-teman yang pekerja yang dari dapil kami, dapil saya Mojokerto Jombang ini, paling beliaunya juga minta kemudahan ketika ada pemberangkatan gitu, terus prosedurnya juga tak terlalu rumit, terus minta pengawalan dari penyedia jasa itu tadi P3MI itu supaya mengawal, supaya karena ini resmi gitu kan. Nah, makanya saya sering minta data, mana datanya yang pekerja dari dapil saya gitu yang untuk supaya kita memudahkan perlindungan ketika pulang, oh ini sudah pulang gitu, datanya sudah memastikan, jadi lebih gampang dimonitor ya, gitu, ya Pak Wandi. Dan mudah untuk memonitor saya ketika ada permasalahan pemulangan atau permasalahan di negara yang tempat bekerja gitu. Tapi mereka rata-rata memilih untuk yang jalur resmi atau jalur legal ya Pak ya? Ya, alhamdulillah di Mojokerto dan Jombang semuanya memakai jalur resmi. Ya, ini tentunya harus kita contoh dengan daerah-daerah lain supaya meminimalis permasalahan ketika sudah berangkat di luar negeri sebagai pekerja migran. Oke. Gini, ketika kemudian mereka bekerja di negeri orang, begitu ya, ada kemungkinan mereka juga bisa mengembangkan sayap, misalnya berbisnis nih Pak. Nah, itu kan pasti mereka ada semacam jaringan sosial di sana. Itu seperti apa yang terjadi, Pak Wandi? Kalau pengembangan bisnis ketika sebagai pekerja migran, pernah saya di mana tuh? Di Jepang juga, ternyata juga di sana juga punya usaha dengan teman-temannya untuk buka kayak seperti warung gitu masakannya cuma saya lihat ada Indomie, ada makanan Indonesia lah itulah makannya itu. Nah, di sana juga ternyata ini milik siapa? Ini Pak, gabungan sama teman-teman gitu. Terus ketika pulang dia sebelum pulang juga punya usaha di rumahnya gitu untuk pensiunan dari pekerja migran. Setelah mereka pulang ke Indonesia termasuk ya Pak ya. Berusaha untuk membuat ternak gitu, kemudian juga ada sebagian untuk perkebunan gitu. Itu salah satu contoh bahwa pekerja migran kita ini sebenarnya tidak kepingin di sana terus. Jadi kalau sudah mumpuni di daerahnya, lebih baik pulang dekat dengan keluarga-keluarganya. Dan kemudian mungkin bisa membangun daerahnya juga ya melalui keterampilan yang dia miliki juga. Betul, begitu ya Pak ya, hasil dari bekerja di luar negeri. Artinya ketika kita bicara potensi teman-teman buruh migran ini sebenarnya luar biasa. Artinya mereka bisa memaksimalkan keterampilan yang mereka miliki ketika misalnya mereka sudah pulang nih Pak dari luar negeri, mereka memutuskan untuk kembali ke desanya atau ke wilayahnya begitu ya. Nah, ini seperti apa kemudian agar mereka bisa membangun kualitas hidup itu kan lebih baik Pak. Paling tidak Bapak selaku wakil rakyat, termasuk wakil dari teman-teman buruh migran itu memberi solusi begitu terhadap sambatan mereka misalnya terkait soal itu. Seperti apa Pak Wandi? Ya, kalau ada seperti itu ya mungkin yang pernah kami berikan edukasi itu dari Wonosalam, kemudian ada juga dari mana? Itu Jombang, kemudian kalau di Mojokerto itu dari mana? Dari
dawar blandong, ya kan? Dawar blandong. Itu saya berikan edukasi bahwa kita ini kalau saudara-saudara sudah pulang dari bekerja di luar negeri, ya tentunya harus kembali kepada orang Indonesia. Orang Indonesia apa? Yaitu tadi bercocok tanam, beternak, dan tentunya uang tersebut benar-benar dimanfaatkan salah satu untuk beli sawah, beli area perkebunan. Kemudian kita memberikan istilahnya motivasi dan bantuan berupa istilahnya itu pelatihan-pelatihan. Ya, terutama pelatihan-pelatihan ini dari Disnaker Jawa Timur yang memberikan cara berusaha. Kalau yang perempuan ini, usahanya apa? Buat kue atau apa gitu. Kalau yang laki-laki ini apa? Buka ini, termasuk buka usaha-usaha. Salah satunya toko untuk toko pertanian yang tepat di daerahnya. Kemudian pupuk-pupuk itu yang di daerahnya membutuhkan gitu. Kita arahkan seperti itu supaya bisa dipakai contoh kepada saudara-saudaranya yang masih kerja di luar negeri, sehingga ketika pulang sudah siap untuk menetap di Indonesia gitu. Berarti ada ya Pak yang seperti itu kasusnya? Ada gitu. Kadang-kadang juga ada yang kadang-kadang memberitahu uangnya habis untuk beli usaha tapi tidak sesuai jalurnya. Akhirnya ketika berapa tidak sampai tahunan sudah habis. Akhirnya kembali lagi. Dia bekerja lagi ke sana lagi. Ngansur lagi untuk pemberangkatannya karena uangnya kan tidak ada habis. Para berangkat harus pinjam uang. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya itu prihatin. Kalau andaikan ada pinjaman yang ringan untuk pekerja migran ini, paling enggak Jawa Timur harus hadir memberikan bantuan. Betul, dengan cara pinjam Bank Jatim yang notabene bunganya sangat ringan, sehingga pekerja ini ketika di sana ngansurnya nggak berat gitu loh. Jadi mereka juga ketika bekerja pun tidak terbebani dengan angsuran yang sangat memberatkan, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi semangat sekali kok saudara kita yang kerja di migran, karena kan walaupun jauh dari keluarga tapi semangatnya dan menjaga etos kerjanya sebagai seorang pekerja Indonesia itu luar biasa. Artinya mereka juga berkontribusi terhadap devisa negara. Ini kalau bicara jumlah nominal itu sampai berapa ya Pak ya? Saya ini kalau untuk jumlah nominalnya masuk devisa yang masuk betul. Jawa Timur ya. Ya. Bervariasi ya kan, karena masing-masing negara itu kan punya pajak sendiri-sendiri aturannya. Sehingga pemotongan itu yang masuk ke Indonesia juga tidak bisa dipatok untuk ini harus negara Hong Kong segini, Malaysia segini, Singapura gini gitu. Artinya ketika kemudian mereka juga membawa uang untuk mereka kembali ke Indonesia, itu juga diharapkan bisa untuk investasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri sendiri. Itu seperti apa Pak? Artinya teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur juga turut berperan untuk memberikan edukasi seperti itu kan ya kepada buruh migran yang sudah kembali ke sini. Bagaimana Pak Wandi? Ya, edukasinya ya tadi sudah saya sampaikan bahwa memang pekerja-pekerja yang sudah datang itu kita berikan pelatihan jenis usaha-usahanya apa supaya uangnya tidak lenyap gitu kan. Itu mereka juga sebagian besar tapi sukses kan Pak? Alhamdulillah meskipun ada tadi yang memang harus kembali lagi untuk bekerja karena uangnya memang menipis. Lah yang sukses itu yang sesuai dengan kita arahkan, seperti untuk buat usaha-usaha yang kelihatan nggak mudah untuk ada untungnya jelas, kemudian nggak mudah untuk misalnya itu bangkrut lah katanya. Artinya itu bisa berkelanjutan usaha yang mereka bangun itu ya Pak. Yang kadang-kadang yang sampai hasilnya itu enggak habis, usahanya enggak jalan itu yang mungkin yang seperti usahanya kurang jelas. Kemudian banyak masyarakat itu ketika jangankan nyampe di rumah, di bandara pun kadang-kadang perlakuan seorang pekerja migran itu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengawasi, wah ini bawa uang banyak dari luar negeri. Ini kadang-kadang juga harus kita perhatikan juga, karena
rawan juga ketika pulang itu gitu. Dan itu kan memang sudah ada beberapa kasus yang diberitakan begitu ya Pak ya. Kasihan memang karena mereka di sana bekerja kemudian membawa kontribusi bagi devisa negara, tapi perlakuan terhadap mereka bisa dikatakan memang sangat tidak adil. Iya, banyak oknum seperti itu memang itu. Kenyataannya gitu. Kasihan juga. Dan itu juga yang memang menjadi perhatian khusus dari teman-teman di Komisi E, betul. Pak. Makanya saya kadang ketika ada pekerja migran pulang di wilayah dapil saya ingin tahu siapa aja kita arahkan. Kalau perlu kita bantu. Apa yang motivasinya itu, dia tuh ingin usaha apa supaya menjadi sukses di negaranya juga gitu. Sukses bekerja di luar negeri, ketika pulang sukses di negaranya gitu. Iya. Gitu. Pak, kalau teman-teman pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia, utamanya di Jawa Timur, itu mereka punya kayak komunitas tersendiri gitu ya Pak ya? Kemudian selalu berkomunikasi begitu dengan teman-teman di Komisi E, DPRD Jatim khususnya, berbicara terkait permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi atau mungkin terkait isu-isu yang sedang hangat, seperti apa? Kalau untuk perkumpulannya enggak sampai sekarang saya belum pernah ada misalnya hearing dengan mantan pekerja migran gitu. Tapi kalau secara personil banyak yang telepon saya untuk mencari peluang-peluang usaha ketika beliaunya sudah di daerahnya masing-masing gitu untuk jadi membantu. Mungkin harus juga ya Pak ya dibentuk kayak komunitas begitu ya Pak ya, maksudnya ya kan alumni. Supaya mereka betul semacam alumni gitu kan Pak, supaya kemudian itu sebagai wadah komunikasi juga ya. Betul, misalnya ada permasalahan atau mereka berbagi pengalaman bagi yang sudah pulang kan, pulang kemudian mereka di sini mereka berbagi pengalaman kepada mungkin junior-juniornya yang baru bekerja, kemudian dan Bapak yang menjadi inisiatornya kayaknya cocok ya. Iya. Ya kalau kemudian dikomunikasikan ke Komisi E gitu loh Pak Wandi. Iya. Ya sebetulnya ini ide yang bagus juga, cuma ya kita ini kadang-kadang juga di Komisi E ini kan punya masing-masing tugas. Belum lagi tugasnya partai gitu ya. Jadi tapi Komisi E ini benar-benar komisi yang berkaitan dengan kesra ya. Jadi selain pekerja migran juga ngurusin panti jompo ya, kemudian dari dinas kesehatan segala macam, itu kompleks sekali. Jadi benar-benar terkait dengan kehidupan manusia ya. Iya. Oh iya Pak, tadi kalau bicara ada tugas-tugas dari partai kan, ini saya mau nanya Pak, kalau support dari Nasdem sendiri dengan Pak Wandi duduk di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti apa sih support dari partai Pak? Support dari partai baik dari Ketua Umum saya Pak Surya Paloh maupun Ketua DPW saya Kakak Lita Mahfud, bahwa saya diminta supaya sebagai anggota Dewan sesuai dengan komisinya benar-benar menjalankan tugas dengan penuh amanah, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya, tidak tebang pilih, dan kemudian juga harus peka terhadap keluh kesah masyarakat, terutama kalau di Komisi E tentang ketenagakerjaan, kesehatan, dan orang-orang yang sangat membutuhkan itu harus benar-benar didengarkan dan tidak perlu tunda-tunda. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan harus segera turun gitu. Dan ini sebagai bentuk bahwa partai kami adalah partai yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai. Baik, terutama kepentingan pribadi saya gitu. Iya, berarti benar-benar mensupport ya, artinya kesejahteraan masyarakat utamanya ini kalau kita bicara soal pelindungan tenaga migran Indonesia Jawa Timur. Pak Wandi, kemudian seperti apa komunikasi dari teman-teman di Komisi E terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini terkait dengan pelatihan, kemudian perlindungan juga yang nggak kalah penting terhadap pekerja migran? Kita komunikasinya sesuai dengan arahan Ketua Komisi Bu Sri Untari. Ya kita komunikasi dari dulu sampai sebelum Ketua Komisinya Bu Sri Untari yaitu Bu Reni itu komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja termasuk berkaitan dengan pekerja migran ini sangat aktif sekali gitu. Karena kita ini kadang-kadang juga kalau ada permasalahan di mana, ayo kita jemput ke mana? Oh acara di mana? Di Batam, di Singapura. Berarti Singapura ke Batam dulu ya. Dari Malaysia ke Batam dulu. Ini enggak nunggu uang dari negara, kita urunan itu. Jadi untuk belikan tiket. Ya?
memberikan tiket ini masalah. Orang daerah mana? Oh ini dari Pamekasan ya sudah kita sama-sama urunan beli tiket gitu supaya pulang. Tapi ya kadang-kadang ya setelah dipulangkan kan di negara lain kasus ya kan, karena mungkin ilegal kan dipulangkan. Setelah dipulangkan ya kadang-kadang ada yang kembali lagi gitu, ilegal lagi. Oh gitu ya Pak? Iya. Maksudnya ada ya kejadian seperti itu? Mereka ilegal tuh, terus kemudian berusaha dipulangkan ke sini, sudah pulang dan mereka akan kembali lagi. Mereka kembali lagi, masih dengan jalur yang ilegal? Iya, kadang-kadang itu. Oh, alasannya apa? Karena biaya juga itu? Saya juga nggak tahu mungkin ya. Jadi mungkin ya karena biaya ya, tapi mudah-mudahan dari tahun ke tahun ini tidak ada yang ilegal, karena biar bagaimana ilegal itu akan jadi masalah di negara-negara yang ditempati untuk pekerja karena kan migran. Memang inginnya bekerja itu dengan tenang dan aman juga. Baik itu pada saat masih di Indonesia, kemudian ketika mereka bekerja di negara tujuan maupun kembali ke Indonesia. Kan maunya seperti itu ya Pak Wandi ya. Tapi kalau begini Pak, kan mereka tidak menutup kemungkinan mereka juga ada yang terjerat kasus pidana. Itu negara hadir Pak ya? Negara melindungi mereka? Ya, setahu saya hal tersebut negara selalu hadir. Cuma ya kita perlu memberikan dukungan, memberikan informasi. Jadi sekarang ini kan kalau ada permasalahan kan selalu ada yang kita tunggu-tunggu kan dari masyarakat untuk memberikan masukan gitu informasi, karena kita sendiri termasuk saya juga terkendala informasi. Ketika ada masalah baru tahu oh ya ini. Nah, itu kita sikapi secara bijaksana, dan terutama kalau ada permasalahan di Jawa Timur ya kita langsung melakukan tindakan, panggil semua instansi yang terkait, kita selesaikan, kita segera untuk melakukan tindakan. Salah satunya ayo kalau kita kunjungan aja ke Batam biar nanti pulangnya dekat. Nah, nanti kita dari Batam kita ajak pulang ke masing-masing daerah. Kalau ketika ada yang ketangkap ilegal gitu ya. Oh, jadi selama ini ya dulur ya, artinya teman-teman di Komisi E itu juga melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak diberitakan atau tidak terberitakan ya Pak ya. Bagaimana kemudian mereka berinisiatif untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan seseorang, begitu ya, untuk kemudian mereka tidak terjerat masalah, tetapi ketika kemudian sudah dibantu dan mereka memutuskan untuk kembali dengan menggunakan jalur ilegal, ya itu merupakan pilihan mereka. Pilihan mereka, betul. Tapi yang pasti kita sudah berusaha untuk selalu memberikan edukasi, memberikan pengertian agar lebih aman itu menggunakan jalur resmi atau legal, begitu ya Pak Wandi? Iya, betul. Itu tadi, selain keamanan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian mereka bisa mempertanggungjawabkan keterampilan yang mereka miliki untuk bisa membuka lapangan pekerjaan di sini, untuk bisa mengaplikasikan itu untuk di Indonesia sendiri, Pak. Itu seperti apa? Teman-teman Komisi E sudah menyampaikan hal itu kepada teman-teman pekerja migran? Ya. Hal tersebut ini ya berulang-ulang kali kita kalau ada kunjungan ke tempat-tempat PJTKI yang PTKM ini, kita selalu memberikan edukasi. Kemudian kita selalu juga mewanti-wanti bahwa tolong adik-adik yang mau jadi pekerja migran, siapkan mentalnya. Tidak hanya istilahnya modal nekat, tapi juga harus ada sikap, kemampuan, ada kemampuan, kemudian ada etika kerjanya, dan selain itu juga yang perlu itu adalah juga bahasanya, sehingga bisa bekerja dengan baik. Salah satunya bahasanya harus paham gitu, yang di tempat di negara-negara lain itu. Supaya tidak ada salah pengertian antara yang bekerja dengan yang mempekerjakan. Kan begitu ya pastinya Pak Wandi ya. Kemudian upaya yang sudah dilakukan Pak oleh Komisi E terkait dengan kebijakan yang pro pada perlindungan buruh migran? Upaya-upaya dari Komisi E salah satunya membuat perda tentang PMI, gitu kan. Kemudian selalu monitoring. Monitoring tidak harus ada permasalahan baru kita monitor atau bersuara ya, tapi kita bisa mengantisipasi kita agendakan untuk kunjungan-kunjungan yang berkaitan dengan tenaga PMI, baik itu di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Kalau dalam provinsi, orang-orang yang pernah kerja di
pekerja PMI ini gimana edukasinya, gimana usahanya ketika pulang, uangnya dipakai apa. Nah, kita ini sudah memberikan arahan-arahan yang melalui Komisi E ini. Pak, kemudian pada kesempatan ini di akhir perjumpaan kita dalam podcast kali ini, kurang lengkap kalau Pak Wandi nggak ngasih himbauan ini kepada mereka yang akan bekerja ke luar negeri, pekerja migran Indonesia, tetapi lewat jalur legal, bukan ilegal ya Pak ya. Silakan Pak Wandi. Saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia di Jawa Timur, untuk memberikan dukungan dan semangat, kalau ada yang niat untuk bekerja di luar negeri, tolong semuanya disiapkan. Ya, salah satunya mental, kemudian fisik, ya kan, kemudian attitude, kemudian juga pengalaman. Kemudian etos kerjanya juga harus benar-benar memadai, dan jangan lupa harus berangkat melalui pintu yang legal, jangan ilegal, karena ilegal nanti ikut akan bermasalah besar dan membuat saudara-saudara tidak nyaman untuk bekerja di negara kalau melalui pintu ilegal. Dan ini benar-benar harus difahami kepada saudaraku semuanya yang ingin kerja di luar negeri, harus benar-benar paham negara yang dituju, kemudian harus paham PJTKI mana, P3MI mana yang harus diikuti, sehingga semua harus benar-benar ilegal, benar-benar legal, dan legal. Tidak boleh ada sangkut pautnya bertentangan dengan alat penegak hukum itu. Baik. Pak Wandi, matur nuwun Pak ya sudah hadir ke sini, tentunya sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan. Tidak saja mendengarkan, tetapi bagaimana kemudian mengawal dan mengaplikasikan kebijakan yang memang pro kepada rakyat. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wandi. Demikian pemirsa, Bapak Haji Suwandi Firdaus SESHM HUM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem. Baik, sampai di sini Dulur Jawa Timur, kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.